Soal nomor 51. Menjelang Idul Fitri, Aminah yang sudah memiliki pekerjaan tetap berniat memberikan THR kepada 9 orang sanak saudaranya. Ia berencana memberikan masing-masing saudaranya sejumlah 75.000. Ia lupa, 2 di antara 9 saudaranya tersebut masih berusia sekolah dasar, sehingga ia mengurangi hanya untuk keduanya, yang mana masing-masing hanya mendapatkan Rp45.000. Maka total uang THR yang dikeluarkan oleh Aminah adalah, oke, jadi di kasus ini dia punya 9 sanak saudara sebenarnya. Tapi 2 orang yang harusnya dapat 75.000 itu diubah jadi 45.000. Berarti uang yang dikeluarkan adalah 7 kali 75.000. Ini untuk selain dari 2 orang yang tadi ditambah dengan 2 kali 45.000 untuk 2 orang yang masih anak-anak tadi. Nanti dapatnya adalah Rp615.000. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 51 adalah delta. Soal nomor 52, soal tentang deret bilangan. Perhatikan, 5 ke 7 ini bertambah 2, 7 ke 10 bertambah 3, 10 ke 12 bertambah 2, 12 ke 15 bertambah 3 lagi. Kalau kita perhatikan polanya, tambah 2, tambah 3, tambah 2, tambah 3, seharusnya berikutnya bertambah 2 lagi. Jadi jawaban yang tepat adalah 17. Soal nomor 53, soal tentang gambar. Kita perhatikan perbedaannya di sini adalah di lokasi lingkaran hijau ini. Ini di sebelah kiri atas, sebelah kanan atas, di kanan bawah, berarti harusnya satunya adalah di sebelah kiri bawah. Berarti jawabannya adalah yang Charlie. Atau cara lain juga kita bisa melihat bahwa yang sebelah kiri dan sebelah kanan itu ini pencerminan. Jadi kalau dicerminkan terhadap ini, nanti dapatnya seperti ini. Kalau ini dicerminkan, berarti pasangannya harusnya di sebelah sini. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 53 adalah Charlie. Soal nomor 54. Semua orang tua sayang kepada anaknya, sebagian guru sayang kepada anaknya. Bagian A, semoga orang tua adalah guru. Bagian B, sebagian orang tua sayang kepada anaknya. C, sebagian guru mungkin adalah orang tua. D, semua guru sayang kepada anak. Oke, untuk soal yang seperti ini, jika ada kata semua dan sebagian, maka kesimpulannya adalah sebagian. Jadi bukan yang A, bukan yang delta. Terus untuk cara menjawabnya, kita ambil dari kata yang pertama. Kata yang sama kita coret. Ini kepada anaknya bukan, jadi kita ambil dari sebagian guru adalah orang tua. Jadi jawaban yang tepat yang Charlie. Sebagian guru mungkin adalah orang tua. Nah, untuk yang Bravo ini kurang tepat ya. Sebagian orang tua sayang kepada anaknya kurang tepat. Jadi jawaban untuk soal nomor 54 adalah Charlie. Soal nomor 55, soal tentang barisan bilangan. Barisan angka terdiri dari 3, 6, 24, 144, 1152, X. Berapakah nilai X pada barisan angka tersebut? Nah, kalau kita perhatikan, untuk peningkatan angka di barisan ini itu sangat signifikan. Jadi, cara membedakan apakah ini pakai penjumlahan atau perkalian, boleh kita lihat dari peningkatan angkanya. Jika sangat signifikan, maka dia pakai perkalian. Jika tidak terlalu signifikan, maka pakai penjumlahan. Begitu pula kalau angkanya menurun sangat drastis, maka pakai pembagian. Kalau tidak drastis, berarti pakai pengurangan. Oke, kita curigai perkalian dulu. 3 ke 6 ini kali 2. 6 ke 24 kali 4. 24 ke 144 kali 6. 144 ke 1152 kali 8. Kalau kita perhatikan ada pola di sini.
2, 4, 6, 8. Berarti berikutnya harusnya dikali 10. 1152 dikali 10 dapatnya 11.520. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 55 adalah alfa. Soal nomor 56 tentang gambar. Kalau kita perhatikan dari opsi, untuk bangunan luarnya itu sama-sama trapesium. Pembedanya adalah di titik-titik yang ada di tengah. Jadi kita perhatikan titiknya saja. Kita lihat soalnya, di sini titiknya 3, di sini titiknya 5. Di sini kita tidak ketahui, di sini titiknya 5. Berarti di sini titiknya 3. Titik 3 ada di opsi Bravo. Jadi jawaban soal nomor 56 adalah Bravo. Soal nomor 57. Ani sedang menghadapi UTS untuk 5 pelajaran. Untuk lulus, Ani harus memiliki rata-rata nilai ujian 90. Berapa nilai minimal ujian kelima yang harus Ani dapatkan apabila nilai ujian pelajaran lain 81, 78, 85, dan 91? Oke, untuk mengerjakan soal rata-rata, berarti kita tuliskan dulu angka-angka yang sudah didapatkan Ani. 81, 78, 85, dan 91. Rata-rata artinya jika semua angka dibagi rata, maka hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan tadi. Di sini standarnya adalah 90. Nah, jadi kita coba melengkapi angka-angka yang lain. Untuk keempat angka ini, apakah harus ditambahkan sebuah bilangan atau dikurangkan untuk jadi 90? 81 harus ditambah 9. 78 harus ditambah 12. 85 harus tambah 5. 91 harus dikurang 1. Oke, untuk kelebihan bilangan ini, kelebihan atau kekurangan bilangan ini, nanti semua akan dilimpahkan ke bilangan yang terakhir. Kalau kita hitung, 9 tambah 12, 21, tambah 5, 26, dikurang 1, 25. Jadi ada kelebihan 25. Jadi di sini ditambah 25. Jadi nilai yang harus didapatkan Ani agar rata-ratanya 90 adalah 115. Di sini di opsinya tidak ada. Jadi jawaban yang sebenarnya adalah 115 tapi tidak ada di opsi. Soal nomor 58. Umur Yuni 8 tahun lebih tua daripada umur Daniel. Sedangkan jumlah umur mereka adalah 46 tahun. Berapa umur mereka masing-masing? Oke, jadi soal seperti ini seharusnya bisa kita kerjakan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Tapi karena ini adalah soal pilihan ganda dan yang ditanyakan umur masing-masing, artinya di opsi sudah disediakan umur masing-masing. Jadi kita tinggal mengecek opsi yang benar untuk kedua pertanyaan ini, kedua pernyataan ini. Pernyataan pertama, umur Yuni 8 tahun lebih tua daripada umur Daniel. Artinya kita cari yang selisihnya 8. Oke, jadi kita eliminasi opsi. Untuk 25 dan 18 tahun, ini selisihnya 7 ya. Berarti yang A salah. Untuk 27 tahun dan 16 tahun, ini selisihnya 11. Berarti opsi B juga salah. 18 tahun dan 23 tahun ini selisihnya 5. Berarti opsi C juga salah. Jadi jawaban yang tepat yang delta. Kalau kita cek 27 tahun, 19 tahun ini selisihnya 8. Kalau jumlahnya juga 27 tambah 19 dapatnya 46 tahun. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 58 adalah delta. 59 soal tentang antonim. Antonim dari nomadik adalah, nomadik artinya berpindah-pindah. Antonimnya adalah menetap. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 59 adalah alfa. Soal nomor 60, David selalu mandi setiap hari. David tidak mandi ketika ia sedang sakit. Hari ini David sakit. Kesimpulannya adalah A. David jarang mandi. B. David tidak mandi.
C. David tidak masuk sekolah. D. David pergi ke dokter. Oke, kita baca soalnya. David tidak mandi ketika ia sedang sakit. Dan hari ini David sakit. Kesimpulannya, David tidak mandi. Jadi jawaban untuk soal nomor 60 adalah bravo. 61. Bangunan modern adalah bangunan yang dibangun setelah tahun 2000 dan memiliki lebih dari 2 kamar. Rumah Endah memiliki 3 kamar dan dibangun pada tahun 1999. Simpulan yang tepat adalah, oke, jadi untuk sebuah pernyataan yang dihubungkan dengan logika dan pernyataan itu akan bernilai benar jika kedua pernyataannya dipenuhi. Jadi pernyataan 1 terpenuhi atau benar dan pernyataan 2 juga terpenuhi. Di sini kalau kita baca rumah Endah memiliki 3 kamar, oke. Dan dibangun pada tahun 1999. Nah, ini berarti lebih kecil dari 2000. Padahal seharusnya rumah modern itu yang kamarnya lebih dari 2 dan dibangun setelah tahun 2000. Artinya rumah Endah sebenarnya bukan bangunan modern. Kalau kita baca di opsi, yang tepat adalah Charlie. Rumah Endah bukan bangunan modern meskipun memiliki lebih dari 2 kamar. Soal nomor 62 tentang sinonim. Sinonim dari efisien. A. Cepat. B. Sangkil. C. Terburu-buru. D. Mangkir. Oke, sinonim dari efisien kita sama-sama tahu ya, efisien itu artinya efektif. Kalau kita mau eliminasi opsi berarti bukan cepat, bukan terburu-buru, dan bukan mangkir. Jadi jawaban yang tepat adalah bravo, sangkil. Soal nomor 63. Semua sayur itu menyehatkan. Semua yang menyehatkan itu baik. Oke, jadi kalau ketemu soal seperti ini, kalau kalimat awalnya semua dan semua, berarti kesimpulannya semua. Jadi bukan Charlie dan bukan Delta. Oke, semua sayur itu menyehatkan, semua yang menyehatkan ini boleh kita hilangkan, berarti kata-katanya jadi semua sayur itu baik. Jawaban yang tepat adalah bravo. 64. Semua petani tinggal di desa, semua yang tinggal di desa adalah penduduk. Ini masih sama dengan yang tadi, karena diawali dengan kata semua dan semua, berarti jawaban yang benarnya adalah semua, yang alfa. Oke, kalau kita ingin mengerjakan, jadi caranya seperti ini. Semua petani tinggal di desa, semua yang tinggal di desa, ini boleh kita coret, adalah penduduk. Berarti semua petani adalah penduduk. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 64 adalah alfa. Soal 65. Sebuah peta memiliki skala 1:7500. Apabila jarak pada peta 3 cm, maka jarak sebenarnya adalah, ya jadi ini soal tentang perbandingan skala ya. Untuk mencari jarak sebenarnya, berarti jarak pada peta dikalikan dengan skalanya. Skalanya adalah 1:7500, kita kali dengan 7500. Karena logikanya harusnya jarak sebenarnya lebih besar, makanya kita kalikan. 3 kali 7500 akan menghasilkan 22.500. Ini dalam satuan cm. Kalau diubah jadi meter, jawabannya adalah 225 meter. Soal nomor 66. Santi menabung di bank sebesar 750.000. Diketahui bahwa besar bunga bank adalah 18% setahun. Berapa banyak tabungan Santi setelah 1 tahun? Jadi kalau kita mau cari tabungan Santi selama 1 tahun, artinya uang yang dia tabungkan dan bunganya. Uang yang dia tabung adalah 100%, kalau dalam persen, bunganya adalah 18% dalam setahun. Berarti total uang yang dimiliki Santi adalah 118% dalam setahun. 118 per 100. Nanti dikalikan dengan modalnya atau uang mula-mula 750.000. Dapatnya 885.000. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 66 adalah bravo.
Soal nomor 67. Setiap hari ada 6 truk yang melewati jalan raya di dekat rumah Lita. Setiap truk memuat 15 kuintal semangka. Jumlah semangka yang dibawa 6 truk tersebut adalah, oke, jadi karena ada 6 truk membawa 15 kuintal setiap truk, berarti ini jadinya 6 dikali 15 sama dengan 90 kuintal. Tapi pertanyaannya adalah dalam ton. 90 kuintal kalau diubah ke dalam ton jadinya 9 ton. Jawaban yang benar untuk soal nomor 67 adalah alfa. Soal nomor 68, soal tentang gambar. Kalau kita perhatikan di sini untuk gambar yang pertama, ada tanda panah yang menyamping. Artinya, kedua gambar ini bergeser secara menyamping ke kanan atau ke kiri. Jadi ini yang awalnya di kiri, pindah ke kanan. Ini yang awalnya di kanan, pindah ke kiri. Atau boleh juga kita bilang ini dicerminkan, juga boleh. Oke, setelah itu kalau kita perhatikan di sini di pembatasnya tanda panahnya ke atas bawah. Berarti pergeseran bangun-bangun yang ada di sini itu adalah ke atas atau ke bawah. Oke, kalau kita perhatikan ini yang hitam awalnya di atas pindah ke bawah. Ini awalnya di atas pindah ke bawah. Tapi ternyata kalau pergeserannya ke atas bawah itu modelnya akan berubah, berbalik. Atau kalau kalian lebih mahir pencerminan, ini lebih benar kalau pakai pencerminan. Jadi ini dicerminkan jadinya seperti ini. Oke, kita sudah dapat polanya, jadi kita lihat dari tanda panahnya. Perhatikan untuk bagian bawah, tanda panahnya atas bawah, berarti smile ini, gambar orang senyum, itu harusnya di bawah. Dan dicerminkan. Nah, berarti dia terbalik. Terus ini yang di bawah pindah ke atas. Oke, polanya benar ya. Artinya, karena tanda panahnya ke samping, berarti pergeserannya ke kanan dan ke kiri. Smile-nya ke kanan dan terbalik. Dan tanda plus ini bintang, itu di sebelah kiri. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang bravo. Soal nomor 69. Jika musim hujan, banyak semut keluar dari tanah. Jika semut-semut keluar dari tanah, Bayu tidak berani ke halaman belakang. Bayu berani keluar ke halaman belakang. Kesimpulannya, A. Banyak semut keluar dari tanah. B. Bukan musim hujan. C. Semut-semut tidak keluar dari tanah karena musim kemarau. D. Semut keluar tidak sebanyak biasanya. Oke, kita coba selesaikan. Jika musim hujan, banyak semut keluar dari tanah. Jika semut-semut keluar dari tanah, ini mirip ya katanya, dan berseberangan, Bayu tidak berani ke halaman belakang. Oke, jadi kita bacanya seperti ini. Jika musim hujan, Bayu tidak berani ke halaman belakang. Nah, ternyata Bayu berani keluar ke halaman belakang. Artinya bukan musim hujan. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 69 adalah bravo. Soal nomor 70. Keluarga Mandupurna mempunyai 5 orang anak. Mandupurna lahir sebelum Wanapurna, Wanapurna lahir sesudah Bunapurna, tetapi sebelum Umarpurna, Padupurna lahir sesudah Jayapurna, Hirapurna lahir sesudah Umarpurna. Kesimpulan yang mungkin adalah A. Jayapurna paling tua, B. Hirapurna paling tua, C. Padupurna lebih muda daripada Jayapurna, D. Wanapurna lebih tua daripada Padupurna. Oke, kita coba eliminasi opsi dulu ya. Kita baca opsi A, Jayapurna paling tua, kita cari kalimat yang ada kata Jayapurnanya ini. Jayapurna, kalimatnya adalah Padupurna lahir sesudah Jayapurna. Berarti Jayapurna lebih tua dari Padupurna. Ini bisa jadi ya. Oke, kita tinggalkan dulu. Yang B, Virapurna paling tua. Kita baca yang ada kata Virapurnanya ini. Virapurna lahir sesudah Umarpurna. Berarti dia pasti bukan yang paling tua. Karena dia lahir setelah Umarpurna. Oke, jadi yang B salah. Lanjut, C. Padupurna lebih muda daripada Jayapurna.
Kita cari kata Padupurna dan Jayapurna. Ini ya, Padupurna lahir sesudah Jayapurna. Artinya Padupurna lebih muda daripada Jayapurna. Berarti jawaban yang tepat adalah Charlie. Oke. Soal nomor 21. Semua ikan bernapas dengan insang, semua gurame adalah ikan. A. Gurame mungkin tidak bernapas dengan insang. B. Semua gurame bernapas dengan insang. C. Sebagian gurame bernapas dengan insang. D. Sebagian gurame adalah ikan. Oke, jadi kalau katanya semua dan semua, berarti kesimpulannya adalah semua. Jadi jawaban yang tepat adalah bravo. Oke, bisa kita lihat di sini kalau kita mau coba jawab dengan benar caranya. Di sini ada semua ikan bernapas dengan insang, semua gurame adalah ikan, ini berseberangan, berarti kesimpulannya dari sini. Semua gurame bernafas dengan insang. Jawabannya yang bravo. Soal nomor 72, soal gambar. Perhatikan gambarnya. Gambar pertama dan gambar kedua ini mirip, tapi bedanya di sini. Gambar kedua itu ini lebih pendek. Sedangkan gambar pertama ini lebih panjang. Saya kasih angka 1, 2, 3, 4. Oke. Untuk gambar kedua dan gambar ketiga, ini dia diputar 90 derajat. Jadi dia diputar 90 derajat. Sehingga dia miring seperti ini. Dan ininya kembali panjang. Oke, setelah itu dari gambar ketiga ke gambar keempat, ini pendek lagi. Terpotong kemudian. Nah, artinya untuk gambar keempat dan gambar kelima berarti di sini harusnya diputar 90 derajat. Untuk itu jadi opsi A salah, opsi B gambarnya sesuai, C juga, D juga salah. Nah, sedangkan apakah dia panjang atau pendek, harusnya setelah diputar 90 derajat yang panjang jawabannya. Jadi jawaban yang tepat adalah Charlie. 73. Semua penjual pandai bicara dan ramah. Ibu Nita tidak ramah, tetapi pandai berbicara. Ibu Nita seorang penjual yang pandai bicara. Ibu Nita bukan seorang penjual meskipun pandai bicara. Ibu Nita seorang penjual yang pandai bicara dan tidak ramah. Ibu Nita seorang penjual yang tidak ramah. Oke, ingat untuk menjawab soal yang dihubungkan dengan logika dan, dia bernilai benar kalau kedua pernyataannya benar. Jadi semua penjual pandai bicara dan ramah. Jadi dia penjual kalau kedua-duanya dipenuhi. Pandai bicara dan ramah. Ibu Nita tidak ramah, tetapi pandai bicara. Artinya Ibu Nita bukan seorang penjual. Jadi jawaban yang tepat adalah yang bravo. Ibu Nita bukan seorang penjual meskipun pandai bicara. Soal nomor 24, soal analogi. Tepuk tangan. A. Raba punggung. B. Endus hidung. C. Pijat otot. D. Belai rambut. Jadi seperti cara yang kemarin untuk mengerjakan soal analogi, kita cari hubungan antara kata pertama dan kata kedua. Oke. Tepuk dan tangan ini kalau kita tepuk, kita menggunakan tangan. Jadi kalau kita mau menepuk, kita menggunakan tangan. Oke, kita coba cari opsinya. Yang A, kalau kita mau meraba, menggunakan punggung, ini salah. Kalau kita mau mengendus, menggunakan hidung, ini yang benar. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 74 adalah bravo. Soal nomor 75. Ketika Cecep dan Lesti menikah, masing-masing telah memiliki 2 orang anak. Riko lahir persis setahun setelah perkawinan tersebut dan sekarang memiliki 6 saudara. Kondisi yang mungkin adalah opsinya Riko merupakan anak tunggal dari perkawinan kedua. B. Riko memiliki 6 orang adik. C. Riko memiliki 2 orang adik kandung. D. Riko merupakan anak tertua dalam keluarga. Oke, jadi di sini ada 2 orang, yaitu Cecep dan Lesti yang menikah. Cecep sudah memiliki 2 orang anak,
Lesti juga sudah memiliki 2 orang anak. Mereka menikah dan setahun kemudian lahir seorang anak bernama Rico. Nah, ternyata sekarang Rico memiliki 6 saudara. Kondisi yang mungkin adalah, oke, sekarang kondisinya Rico memiliki 4 saudara. 2 dari Cecep, 2 dari Lesti. Kalau dia memiliki 6 saudara, berarti ada 2 saudara yang kandung dengan Rico. Saudara satu ibu dan satu ayah. Kita cek opsinya. Rico merupakan anak tunggal. A salah. Rico memiliki 6 orang adik. Ini juga salah. Rico memiliki 2 orang adik kandung. Ya, ini yang paling memungkinkan. C. Rico merupakan anak tertua dalam keluarga. Ini sudah jelas salah. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 75 adalah yang Charlie. Thank you perhatiannya.